Halo Subbreaker, setiap kaum review masih kembali lagi bersama kaum review dan Bangke di sini. Kita bakalan lanjutin cerita si paling gamers. Sebelum lanjut, Bangke cuman mau ingetin buat kalian yang belum subrek, jangan lupa subrek serta like. Dan pastinya tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke si paling gamers part 7. Setelah Zoan berpamitan pulang dari acara makan malam di kediaman keluarga An, sesampainya di rumah Liswan, Zoan pun merasa senang karena ia bisa melanjutkan bermain gamenya tanpa ada yang mengganggu. Terlebih lagi, Liswan tidak ada di rumah karena sedang nongki-nongki sama temen-temennya. Di dalam game, Zoan hunting membunuh para semut. Zoan yang sudah mulai merasa berkembang, ia pun mendatangi sarang semut kuat. Sehingga ia mendapatkan beberapa telur monster semut yang memang tidak spesial. Zoan melihat status semut yang begitu rendah. Namun, ia tetap menyimpannya dengan tujuan mungkin saja berguna di suatu hari. Seketika semut terbang kuat muncul menyerang karakter Zoan. Hal itu membuat Zoan terkejut. Namun, Zoan yang sudah siap untuk bertarung, Zoan berpikir ia harus mengalahkan semut terbang dengan sekali serangan. Di saat Zoan melancarkan serangannya, semut terbang menghilang seperti menggunakan teleport dan muncul tepat di hadapannya. Zoan pun dengan sekuat tenaga mengeluarkan jurus esensi pukulan ilahi dan itu membuat terbang mental jauh sekali. Zoan mengira pukulan telaknya bisa menghancurkan semut terbang tersebut. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Semut terbang itu tidaklah terluka sama sekali. Melihat kesempatan semut terbang yang sedang lengah, Zoan langsung memberikan pukulan ilahi sekali lagi dan boom! Akhirnya semut terbang itu pun tewas. Nampak reward dari semut terbang itu sebuah telur monster yang berwarna merah. Zoan pun terkejut dikarenakan ia mengira yang akan didapatkan hanyalah kristal esensi. Nampak terlihat layar notifikasi. Pilihan antara untuk menetaskan atau menggabungkan dengan monster semut kuat tulang belulang. Zoan pun merasa kesal dikarenakan di dalam informasi yang ada tingkat keberhasilan untuk menggabungkan semut terbang dan semut kuat tulang belulangnya hanyalah 20%. Setelah lama berpikir, ia pun sambil merasa panik mencoba untuk menetaskannya. Walaupun ia tahu jika gagal, maka telur tersebut akan hilang dan menjadi sia-sia. Dengan rasa was-was, akhirnya Zoan menguatkan dirinya untuk menekan tombol yes agar melanjutkan proses penetasan telur. Seketika karakter Zoan di dalam gamenya nampak energi esensial Zoan terhisap. Zoan yang asli di dunia nyata pun merasakan hal yang sama. Ia merasakan badan di sekitar punggungnya terkoyak-koyak dan membuat Zoan muntah darah. Darah yang keluar pun tidak berhenti dari mulutnya Zoan, hingga akhirnya ia pun pingsan di lantai. Singkat cerita, suara hengpong terdengar dan Zoan pun terbangun. Ia berpikir dengan tenang tentang dampak yang ia terima bisa membuat rasa sakit yang begitu kuat. Padahal itu hanya di dalam game. Bagaimana jika ia menetaskan dengan dirinya yang masih di tingkat mortal? Tentu pasti itu akan membuat dirinya mati. Sambil merangkak bangun dan memegang handphone, Zoan penasaran apakah telurnya menetas atau malah hilang begitu saja. Dan ternyata terdapat dua kolom yang menandakan dua makhluk di dalamnya. Dengan perasaan senang, Zoan berniat mencoba memanggil semut terbangnya. Saat di dalam game, Zoan pun memanggil semut terbang sayap peraknya. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Semut terbang sayap perak yang muncul berwujud kecil dan imut. Nampak terlihat wajah kesal Zoan. Bagaimana tidak?
Ia sudah berlatih berminggu-minggu berusaha untuk mengalahkan semut terbang itu. Setelah mendapatkannya, yang terjadi malah semut imut dan lucu. Dengan cepat Zoan melihat status semut terbang tersebut. Di dalam status terlihat ternyata semut terbang sayap perak Zoan bertingkat legendaris. Dapat tingkat legendaris nih dia. Tapi dia masih berwujud larva dan mempunyai status dengan nama rajanya ketinggian rendah. Ya mungkin karena masih larva jadi terbangnya rendah gitu. Rajanya ketinggian rendah, lucu sih ini. Dan mempunyai kemampuan bakat yaitu kilatan sayap perak. Nah, kalau kemampuan dari kilatan sayap perak ini nih yang buat Zoan susah banget ngalahin semut terbang kemarin-kemarin ya. Dan bisa bergabung dengan pemiliknya berwujud sayap. Berarti Zoan bakal bisa terbang nih sekarang nih, karena dia punya wujud pendamping berjenis sayap. Kalau yang semut kuat tulang belulang Zoan, yang satunya itu kan berwujudnya sarung tangan. Nah, sekarang berwujudnya sayap. Ada dua nih. Semoga aja sesuai dengan keinginan Mimin sih ini. Zoan ini bisa nggunain dua sekaligus monster pendampingnya. Jadi kan OP tuh kalau terbang sambil ninju gitu kan. Nah, setelah ngelihat detail informasi dari monster pendampingnya yang baru, Zoan ini nyoba megang dan memperhatiin si semut terbang yang masih bentuk larva itu. Tapi tiba-tiba si larva ini nih mencicit kayak bayi, cicit sambil muncul notifikasi pemberitahuan bahwa semut terbang sayap perak lapar. Dan Zoan pun disuruh ngasih makan. Zoan bingung dong mau ngasih makan, tapi makan apaan? Pas dia tekan tombol kasih makan, ternyata muncul pemberitahuan lagi. Di situ dijelasin bahwa si larva bisa makan dengan dua jenis. Jadi cuma dua jenis larva ini makan. Untuk jenis yang pertama ialah monster kuat tulang belulangnya si Zoan atau monster pendamping juga. Jadi untuk jenis yang pertama, si larva ini bisa memakan monster pendamping, ya kan? Jenis yang kedua, si larva ini bisa makan telur monster pendamping. Jadi cuma dua jenis itu. Gile ini, masih larva aja minta makannya nggak ngotak ya kan? Sambil kesel, Zoan marahin tuh larva tuh. Kenapa nggak makan monster makhluk dimensional aja? Kenapa harus peliharaannya atau yang dia hasilkan gitu kan maksudnya Zoan. Ya dengan terpaksa akhirnya Zoan ngasih telur hasil buruannya ke larva itu. Nah buat informasi ya, kalau si larva ini evolusinya nggak cuma makan telur aja. Jadi makan telur nih satu langsung evolusi gitu, enggak. Dia emang harus dirawat, dikasih makan setiap hari kayak kita punya makhluk-makhluk atau binatang lah, jadi harus dirawat gitu kan. Nggak bisa instan langsung berubah jadi besar atau jadi sesuai dengan kayak si tulang belulangnya itu, enggak. Kalau yang semut kuat itu bisa langsung besar karena dia nyesuaiin esensinya Zoan, dan juga semut itu kan jenisnya juga masih mortal. Kalau ini si larva ini jenisnya legendary, dia ngimbangin kekuatan Zoan juga kan. Zoan kan masih mortal, jadi mungkin dia larva lah gitu, walaupun netes tapi jadinya larva. Oke lanjut. Nah setelah Zoan ngasih makan ke larvanya, dia penasaran nih si Zoan mau gunain wujud pendamping sayap semut terbang. Nampak semut terbang sudah berubah menjadi sayap yang menyatu di pundaknya Zoan. Ia pun mengagumi kecepatan dari terbangnya. Namun hal yang membuatnya kesal adalah ketinggian terbang rendah, hanya 1 meter kurang lebih. Ya sesuai dengan titelnya, yaitu rajanya terbang rendah. Ya elah, terbangnya rendah, paleng nggak tuh? Dengan terbangnya yang rendah itu, Zoan pun berniat untuk memasuki goa yang berisi sarang semut. Dengan harapan agar bisa mendapatkan lebih banyak telur dan kristal. Dia mau hunting lah. Dan benar saja, sesampainya di goa, terlihat banyak sekali semut kuat di dalamnya. Dengan pede, Zoan berencana hunting dan membunuh mereka semua.
Zoan berpikir, walaupun banyak monster semut kuat, namun ia bisa terbang untuk menghindari serangan dari sebanyak semut itu. Ternyata dong, semutnya bergabung jadi besar. Dia ngebentuk tangan. Mana Zoan cuma bisa terbang rendah pula kan. Dan Zoan pun akhirnya tertangkap. Tapi ya bukan MC kalau nggak bisa ngatasin masalah sekecil itu. Semut keroco itu pun tabur karena ledakan energi Zoan. Udah pede bisa keluar, dia ngeliat sarang semut. Nah, yang parahnya ini ternyata itu sarang semut terbang. Mampus tuh, seketika Zoan pun langsung disergap dan game over. Konyol. Ya, Zoan pun akhirnya nggak berani lagi tuh ke sarang semut. Dia mau nantangin semut terbang kalau si larva ini udah berubah ke bentuk yang sempurna. Nah, namanya juga gamers ya kan. Berhenti itu kalau nggak ngantuk, kebelet, atau makan dan tidur. Si Zoan ini pas banget lapar. Jadi dia mutusin untuk berhenti dulu tuh main game. Dia mau cari makan di luar karena stok di rumahnya udah habis. Saat di perjalanan mencari makanan, ternyata ada si cewek pirang yang dari federasi. Di part kemarin udah dijelasin kan. Dia diutus buat ngebawa Zoan ke markas buat diinterogasi. Dia nyamar jadi lonte. Dan juga di dalam mobil ada orang yang ngasih info ke cewek itu. Di sini baru diketahuin cewek itu bernama Lisa, bukan Lisa Blackpink ya. Lisa, sasaran kita telah keluar dari rumah Liswan dan menuju jalan utama. Apa kita harus menangkapnya sekarang juga? Ucap pria yang dari mobil mengintai Zoan. Sambil dandan pakai gincu, Lisa pun menjawab kalau nggak perlu ditangkap secara langsung karena itu akan memancing keramaian. Dan si Lisa juga ngeyakinin orang itu buat ngepercayain masalah Zoan kepadanya. Saat Zoan mulai mendekat, Lisa pun mengangkat pakaiannya agar kempolnya terlihat menggoda. Ia pun dengan sangat yakin bahwa dirinya bisa membuat otong si Zoan meronta-ronta dan merasa bahwa hal itu adalah keahliannya. Anjas GG beneran nih si Piling Mimin mau jadi lonte si Lisa ini. Emang udah cocok sih kalau jadi lonte. Lontenya si Zoan. Kalau nggak lontenya si Bang Ji aja ya kan. Bang Ji kan itu jomblo. Oke, skip lah. Ngapa jadi ngawur gini? Oke, lanjut. Dengan muslihatnya, Lisa berpura-pura jatuh di hadapan Zoan. Ia lalu meminta Zoan untuk menolongnya. Namun dengan santai, Zoan tetap mengabaikan Lisa. Di dalam hatinya, Lisa kesal karena lelaki pada umumnya akan tergoda jika melihat kemolekan tubuhnya. Apa? Dia bahkan nggak bereaksi sama sekali. Dan dia lewat begitu aja di depanku. Bajingan, berani-beraninya dia mengabaikan kempolku. Lisa pun bangkit dan mendekati Zoan. Ia berniat mengeluarkan gerakan pamungkasnya. Di sisi Zoan, ia ternyata sedang melamun dan ia memikirkan kemampuan terbang barunya yang mungkin saja bisa untuk bertarung melawan monster hati Buddha teratai. Seketika tangan Zoan dipegang oleh Lisa dan itu membuat ia kaget. "Siapa kamu?" tanya Zoan. "Adek, kamu jalannya cepat sekali loh." Sambil memasang muka iba, Lisa mengarang cerita bahwasannya ia tersasar dan juga kakinya terluka. Zoan dengan inisiatifnya, ia pun mencoba untuk menelpon polisi agar polisi bisa membantu si Lisa. Namun Lisa menghentikan Zoan yang ingin menelpon polisi.
Sambil mengelus rambutnya dengan wajah menggoda, Lisa berkata, "Aku cuma ingin kamu mengantarkanku pulang." Apakah Otomo tidak bereaksi mendengar itu? "Ah, siap, Otong." Tapi nih ya, Zoan ini aneh sih. Biasanya kucing dikasih ikan ya langsung dilahap kan, dimakan. Ini malah ditinggalin. Sambil jalan dia malah bilang kalau dia lagi lapar dan juga dia mau pergi cari makan. Malahan si Lisa ini disuruh minta tolong sama orang lain aja. Ya nggak jelek banget tuh, ditolak mentah-mentah kan. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, si Lisa marah dong. Dia langsung ngeluarin energinya buat nangkep si Zoan. Berani-beraninya kamu sialan, ucap Lisa. Dengan energi esensialnya, Lisa berusaha menyerang Zoan dari belakang. Dan ternyata Zoan menghindar dengan jurus terbangnya. Ya, kita baru tahu ya, ini perdana Zoan ngeluarin monster pendamping berwujud sayapnya. Sedap. Pertama kali nih. Dari kejauhan Zoan melihat Lisa dan ia pun teringat. Wanita itu adalah wanita yang pernah ia jumpai di kota Guide. Salah satu dari anggota federasi yang mengejar kakek Jingdao. Di sisi lain, Lisa yang melihat kecepatan Zoan, ia pun kagum. Dan dia langsung berniat serius untuk menghadapi Zoan. Zoan yang tidak mau gegabah, dia mencoba menelpon polisi. "Halo, apakah ini polisi? Aku diserang seseorang." Melihat Zoan yang menelpon polisi, di dalam hatinya Lisa pun bergumam, "Sial, jika aku menyerangnya, itu akan dapat mengungkap identitasku. Akan sangat merepotkan jika aku harus berurusan dengan keluargaan." Akhirnya Lisa mengalah dan ia mengurungkan niatnya menangkap Zoan. Namun sebelum Lisa pergi, dia memperingati Zoan. "Bocah bodoh, tunggu saja kau." Zoan dari atas gedung melihat Lisa yang pergi. Ternyata baru diketahui bahwa Zoan hanyalah berpura-pura menelpon polisi. Zoan pun melanjutkan perjalanannya. Ia mengeluhkan tentang kejahatan apa yang Zoan lakukan, sehingga anggota federasi mencoba untuk menangkapnya. Zoan merasa bahwa ia tidaklah melakukan kejahatan apapun. Sambil berjalan dan berpikir, ternyata Zoan menyadari mengapa ia jadi target dari anggota federasi. Ya, benar aja, anggota federasi itu ngira si Zoan terkait dengan si kakek Jingdao, entah itu saudara ataupun muridnya. Scene pun berpindah, di mana Li Xuan sedang berada di bar. Li Xuan ditelepon oleh Zoan. Li Xuan yang merasa heran karena Zoan yang terlebih dahulu menelponnya itu adalah hal yang langka. Dengan sangat serius, Zoan mengatakan, "Pertama-tama, carilah sebuah tempat yang sepi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," ucap Zoan yang terlihat sangat serius. Nah, singkat cerita, part pun selesai. Dan kopi sudah habis, rokoknya pun sudah habis. Kita sudahi dulu sampai di sini untuk part 7-nya. Dan kalau ada yang bertanya part 8-nya kapan, tanya aja sono sama si Dylan Cepmek. Pasti dia bakalan ngejawab, "Kamu nanya?" Konte. Oke, ini sih bagus sih ya. Zoan ini udah mulai punya 2 monster pendamping. Yang satunya mortal, yang satunya legendary. Tapi untuk yang legendary itu masih piyik, masih larva. Dia tugas Zoan ini harus ngasih makan dan buat si larva itu jadi benar-benar monster semut terbang sayap perak. Oke, kopinya udah habis, rokoknya udah habis.
Bangke bakal pamit kali ini. Jangan lupa like videonya, subscribe yang belum subscribe, dan untuk para subbreaker, makasih udah setia nonton di Kaum Review. Jangan lupa juga tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Siap? Terima kasih. Oke.